Ya, pemirsa, tawuran antar kelompok remaja terjadi di Rawabadung, Cakung, Jakarta Timur. Akibat insiden ini, 2 orang terkena sabetan senjata tajam. 1 diantaranya tewas di tempat. Video tawuran 2 kelompok remaja di kampung Rawabadung, Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur ini terekam oleh salah satu terduga pelaku. Dengan menggunakan senjata tajam, kumpulan pemuda ini nampak menyerang wilayah kelompok lain yang jadi seterunya. Dari keterangan saksi, 2 orang terluka akibat sabetan senjata tajam dalam insiden ini. Bahkan 1 diantaranya tewas di tempat. Sementara korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Resti Mulia untuk mendapat pertolongan. Ada yang laporan bahwa ada tawuran di jembatan katanya gitu, langsung saya lari ke sana. Tapi setelah lari udah pada pergi semua. Itu kejadian jam berapa, Pak? Sekitar jam 6 pagi. Kasus tawuran dan penyerangan ini telah dilaporkan warga ke aparat Polsek Cakung, Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, peristiwa tawuran seperti ini sering sekali terjadi, bahkan tidak jarang memakan korban jiwa. Ustaz, kita sebagai orang yang lebih dewasa dalam bersikap dan berperilaku, apa yang sebaiknya kita lakukan terkait maraknya tawuran seperti ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ya, kita tahu memang dalam psikologi Islam bahwa usia remaja seperti ini disebut dengan sinnul murahaqah atau masa puber, ya, yang kita dapati mereka itu senang melawan arus atau senang melakukan apa-apa yang justru dilarang oleh mereka. Ya, karena kadang juga ada keinginan menunjukkan identitas dan lain sebagainya. Ya, sesungguhnya peranan kita, para orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan juga para pendidik, ya mungkin juga dalam hal ini orang-orang seperti saya, Ustadz Mubalik, juga harus memberikan perhatian kepada mereka agar anak-anak ini tidak menjadi fitnah. Ya, karena sungguhnya kan innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. At-Taghabun ayat 15. Jadi bahwa memang anak-anak kita ini adalah ujian. Anak-anak ini fitnah. Ya, buat orang tuanya khususnya dan juga buat orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita ya kemudian memberikan tarbiyah kepada mereka, pendidikan, arahan, nasihat agar mereka bisa berperilaku lurus gitu ya. Karena memang perilaku menyimpang ini sangat bisa dimaklumi terjadi pada anak-anak remaja seperti ini. Namun ini tidak bisa dijadikan alasan ya untuk kita kemudian ya namanya juga anak-anak remaja ya kayak gitulah mereka sukanya. Dan kemungkinan besar juga karena mereka mungkin putus sekolah, mereka tidak punya pekerjaan sehingga waktu sia-sia banyak terbuang gitu ya. Ini mungkin perhatian juga dari pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan, karena kalau mereka sibuk bekerja di hari weekend itu mereka gunakan untuk istirahat atau bahkan mungkin untuk olahraga. Ya, banyak lagi dibuat ruang-ruang terbuka supaya mereka misalnya bisa melakukan olahraga, menyalurkan bakat dan minat mereka sehingga mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik sehingga tidak terpikirkan untuk melakukan tawuran yang bahkan ya memakan korban jiwa yang harus wafat sia-sia di tempat ya, padahal masa depan negara ini ada di tangan mereka ya. Oleh karena itu semua bahu-membahu, tokoh masyarakat, orang tua, guru dan juga pemerintah untuk memberikan perhatian kepada mereka, pendidikan, arahan, mungkin BLK ya, lapangan-lapangan bagaimana supaya mereka terdidik, terlatih, permesinan dan lain sebagainya, supaya berikutnya mereka disibukkan dengan kegiatan yang positif. Baik Ustaz, apakah dalam Islam ada petunjuk jika ada keluarga atau kenalan kita yang terlibat tawuran hingga melukai orang lain? Bagaimana sebaiknya kita bersikap, Ustaz? Ya, memang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Ya, jadi di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-45 ini
ada keterangan ya bahwa di dalam al-Islam itu jiwa bayar jiwa, setimpal ya. Kemudian mata bayar mata, telinga bayar telinga, dan wal juruha kisos, dan setiap luka yang diderita itu ada kisosnya. Sebagaimana sebelumnya saya sampaikan bahwa hukum Islam itu menginginkan memberikan efek jera gitu, supaya orang menghargai manusia yang lain. Ya, mahalnya darah manusia, ya bahkan satu bagian dari tubuh manusia ini jangan dilukai. Ya, dan kalau misalnya kejadian tidak mau kisos, di sini juga dilanjutkan faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lahu. Tapi kalau seandainya misalnya pelaku itu membayar sedekah, kalau dalam hal ini biasanya kalau pembunuhan punya terminologi khusus membayar uang diat gitu. Ya, di zaman dulu misalnya bayar 100 onta kepada keluarga yang wafat, kemudian diterima, maka tidak berjalan kisos. Dan hukuman ini sesungguhnya ya memang supaya orang itu menghargai manusia yang lain, hak-hak hidup yang lain, supaya tidak dilanggar, supaya tidak melakukan kezaliman. Tapi di sini juga ada perdamaian, ya, wasulhu khair, perdamaian itu bagus ya. Dan juga di sini bahkan kalau dia ya udah saya tanggung aja biaya pengobatannya, kalau dia meninggal biaya penguburannya, kalau dia misalnya punya keluarga, ya udah kalau dia seorang suami kita berikan kepada keluarganya usaha dan mendidik anak-anaknya sampai lulus universitas. Kalau ini diterima, maka kemudian terjadilah ya, semacam penyelesaian secara kekeluargaan, dalam tanda kutip dalam bahasa kita, penyelesaian secara kekeluargaan. Dan mudah-mudahan ya dengan kejadian seperti ini memberikan efek jera kepada orang lain. Kita harus memberikan sesuatu yang sangat mahal loh ternyata kalau kejadian ini terjadi, sehingga ya orang tidak melakukan kezaliman lagi. Baik Ustaz, terima kasih atas informasinya.